siap mengikuti Jambore GTK Hebat kategori Guru Dedikatif tahun 2024. SD Negeri Bogading merupakan salah satu sekolah yang terletak di lereng Gunung Muria di Kecamatan Gebong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Jumlah GTK dan tendik yang ada di sekolah ini sejumlah 11 orang, terdiri dari 1 kepala sekolah, 6 guru kelas, 1 guru mapel agama Islam, 1 guru mapel bahasa Inggris, serta 1 tenaga kependidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah usaha memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga membentuknya menjadi manusia yang utuh, baik jiwa dan rohaninya. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, guru dan tenaga pendidikan memiliki porsi yang fundamental dalam menuntun anak sesuai kodratnya masing-masing. Oleh karena itu, guru beserta tenaga pendidik memiliki peran yang sangat penting sebagai agen perubahan pendidikan di Indonesia, terutama dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah. Menurut Wicaksono 2008, bullying adalah kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan oleh satu individu atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu melindungi dirinya. Latar belakang yang mendasari saya untuk mengambil praktik baik ini yang pertama yaitu maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di masyarakat. Sifat introvert peserta didik dan sulit untuk mengemukakan pikiran mereka. Yang ketiga, semangat belajar peserta didik yang mulai menurun. Yang keempat, peserta didik jauh dari orang tua, serta permasalahan keluarga atau broken home. Dalam upaya mewujudkan lingkungan sekolah yang anti perundungan atau bullying, tentunya terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan yang muncul yaitu komunikasi efektif antar siswa maupun dengan pihak sekolah. Komunikasi yang efektif menjadi tantangan dalam pelaksanaan program ini karena tanpa adanya komunikasi, saya tidak akan mengetahui akar permasalahan yang terjadi serta mengalami kesulitan dalam proses penanganannya. Selain itu, dukungan dari orang tua sangat penting dalam proses mencapai tujuan ini. Terkadang terdapat orang tua yang tidak mau tahu apapun yang terjadi pada anaknya. Mereka menganggap perundungan adalah hal yang wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan. Tidak jarang orang tua membela anak mereka meskipun kesalahan terdapat pada anak mereka. Tantangan lain yang muncul yaitu konsistensi dalam pelaksanaan program. Tidak dapat dipungkiri sebagai seorang guru dengan jumlah peserta didik yang cukup banyak pasti mengalami kondisi di mana kelelahan mulai melanda. Hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk dapat mengatur emosi dengan melaksanakan teknik stop yang telah saya pelajari sebelumnya. Kurangnya kolaborasi dari rekan sejawat juga menjadi tantangan di awal pelaksanaan program ini. Perbedaan cara pandang dan karakteristik masing-masing individu merupakan tantangan berat yang harus dilalui dalam upaya mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam rangka mengatasi tantangan yang ada, saya telah melakukan praktik baik Oper Cesah Wata. Praktik baik ini telah menjadi program yang disetujui oleh kepala sekolah dan rekan guru lain sebagai wadah untuk mencegah perundungan atau bullying dengan cara cerita sejawat, senam ceria, asmaul husna, solawat, serta tahlil bersama. Langkah awal yang saya lakukan dalam upaya melaksanakan praktik baik tersebut yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah. Saya melakukan diskusi serta pemaparan program yang saya buat kepada kepala sekolah dan alhamdulillah diterima dengan baik. Setelah program disetujui, saya segera berkoordinasi dengan rekan guru lain dalam komunitas belajar yang ada di sekolah kami dengan pemaparan program secara terperinci.
Antusiasme dari rekan guru lain menjadi dukungan penting bagi saya untuk melaksanakan program tersebut. Setelah itu, saya melakukan pemaparan sekaligus diskusi dengan komite dan orang tua murid terkait program yang saya laksanakan diikuti dengan kesepakatan awal program. Saya juga berkolaborasi dengan Fasil Bayik Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Pati dalam rangka mensosialisasikan anti perundungan. Tidak lupa, kami juga bekerja sama dengan pihak Polsek guna memberikan sosialisasi tentang anti perundungan. Program Oper Cesahwata merupakan kepanjangan dari Stop Perundungan dengan cerita sejawat, senam ceria Asmaul Husna, solawat serta tahlil bersama. Program ini melibatkan semua ekosistem sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, komite, orang tua, murid, serta mitra kerja sekolah. Jadwal pelaksanaan cerita sejawat serta senam ceria kami laksanakan seminggu sekali di hari Jumat, sedangkan Asmaul Husna kami laksanakan setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Solawat kami jadwalkan seminggu sekali di hari Sabtu dan terorganisir melalui grup rebana sekolah beranggotakan peserta didik. Selain itu, tahlil kami agendakan di hari Kamis sebelum pembelajaran dimulai dipimpin oleh peserta didik secara bergantian dengan harapan mereka akan memiliki bekal yang cukup di masyarakat nanti. Tentunya banyak kendala yang timbul dari program ini. Dengan berbekal ilmu yang saya dapatkan ketika menjadi guru penggerak Angkatan 4, pengajar praktik Angkatan 9 dan Angkatan 11, serta lolos menjadi fasilitator baik Jawa Tengah, saya menerapkan beberapa strategi dalam proses pelaksanaan program ini. Saya menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam mengatasi tantangan yang ada. Saya juga mempraktekkan teknik coaching serta seketika restitusi dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Selain itu, saya juga menggunakan sumber daya sekolah guna mendukung program yang saya buat, di antaranya aset manusia, aset fisik, sosial, agama, dan kebudayaan. Program yang saya buat ini juga telah saya diseminasikan ke sekolah yang lain melalui KKG guru yang ada di gugus kami. Dampak yang tampak dari program yang telah saya lakukan cukup signifikan. Peserta didik semakin tertata dalam melakukan komunikasi yang efektif. Tingkat perundungan yang terjadi di sekolah juga semakin menurun. Program ini sangat efektif dalam membentuk karakteristik siswa yang baik dan berakhlak mulia. Semangat belajar mereka mulai meningkat serta terbentuknya pola budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izare, siswi dari kelas 4 SD Negeri Poh Gading. Saya merasa senang karena di sekolah ada kegiatan senam, Asmaul Husna, tahlil, dan sholawat. Karena itu saya dapat menerapkan sikap positif di sekolah maupun di rumah. Dan juga saya dapat menyalurkan bakat saya di bidang senam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mauna. Saya merupakan wali murid dari SD Negeri Poh Gading. Saat ini, putri saya sedang menempuh pendidikan di SD Negeri Poh Gading di kelas 4. Saya sangat senang sekali dengan adanya program senam, kemudian Asmaul Husna, bersolawat, tahlil, dan juga cerita sejawat. Karena itu dapat mengembangkan akhlak positif dan juga sopan santun bagi anak saya baik di rumah maupun di sekolah. Dan dengan adanya program ini juga dapat mengurangi kasus pembulian yang ada di sekolah. Dengan begitu dapat tercipta suasana sekolah yang aman, damai, dan juga tenang. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana program ini dapat menjadikan siswa berakhlak mulia dan tidak adanya perundungan sama sekali di sekolah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.